Langsung aja kita masuk ke Jumat Agung ya teman-teman. Seperti yang kita tahu, Jumat Agung kan seperti yang sudah tadi Romo bilang, bahwa Jumat Agung tuh kita merayakan Ekaristi dengan tanpa musik ya. Oh, kita seralat. Iya, Jumat Agung tidak ada perayaan Ekaristi. Iya, tidak ada perayaan Ekaristi. Dalam suasana hening, mengapa perayaan Jumat Agung ini mengapa perayaan Jumat Agung ini memiliki tata ibadat yang berbeda? Oke, pertama bahwa kita Jumat Agung adalah merayakan Yesus yang wafat di salib. Iya, betul. Ya, Yesus yang wafat di salib. Lalu memang orang mengatakan kok perayaan besar ya, tetapi nggak ada lagu, nggak ada misa, perayaan Ekaristi nggak ada Ekaristi, dan kemudian tata ibadatnya sebenarnya tata ibadat perayaan Sabda. Ya, mungkin kalau di kota ya teman-teman mungkin jarang ikut perayaan Sabda. Tapi kalau di daerah-daerah yang sulit dijangkau, kemudian hanya dikunjungi mungkin sekali setahun atau 2 kali setahun oleh imamnya, mereka itu merayakan perayaan ibadat Sabda tanpa imam, ya. Kadang juga ada perayaan Sabda tanpa imam dan terima komuni seperti kita pada Jumat Agung. Nah, kalau kita lihat bahwa di situ kan ada ibadat Sabda sendiri, ya. Lalu nanti itu penghormatan salib, lalu komuni, itu 3 ibadah yang ada di dalam. Nah, kenapa tidak ada Ekaristi? Ya, karena ibadahnya seperti itu. Ya, orang mungkin ya sobat-sobat Inigo itu melihat kok tidak seperti Ekaristi. Itu namanya tata perayaan ibadat Sabda. Nah, ibadat Sabda dalam Jumat Agung ini, ya, di mana nanti ada penghormatan salib dan ada komuni. Nah, kembali saya ke inti pertanyaannya, kenapa kita tidak merayakan Ekaristi? Karena pada saat itu gereja mempersatukan diri dengan Yesus yang wafat di salib. Itu yang pertama. Nah, kalau Yohana sebenarnya pengen tahu, dan teman-teman Inigo, selama pada perayaan Jumat Agung itu tidak ada perayaan Ekaristi dimanapun. Iya, betul. Di gereja manapun tidak ada. Bahkan perayaan sakramen tidak ada pelayanan sakramen. Yang ada 7 sakramen itu tidak ada pelayanan sakramen kecuali 2 sakramen. Yakni sakramen tobat dan sakramen pengurapan orang sakit karena demi keselamatan jiwa. Tetapi tidak ada. Nah, sama dengan Ekaristi dan sakramen-sakramen lainnya, kenapa tidak dirayakan? Karena Ekaristi kita rayakan dalam kesatuan dengan Yesus yang bangkit. Ya, itu Yesus yang bangkit. Nah, lagi sekarang ini kita merayakan Yesus yang sementara wafat. Nah, kemudian kembali mungkin kalau saya mengatakan yang merayakan Ekaristi siapa? Subjek utamanya adalah Kristus bersama dengan gereja. Nah, kalau kita mengatakan logikanya, lagi Tuhannya, lagi yang merayakan Ekaristi lagi wafat. Mungkin sederhananya katakan seperti itu. Tetapi intinya adalah kita mempersatukan diri dengan Yesus yang wafat, dan seluruh perayaan, khususnya juga perayaan Ekaristi itu kita rayakan bersama-sama dengan Yesus yang bangkit. Yesus baru bangkit nanti pada Paskah itu. Jadi itu intinya. Dan kalau teman-teman juga teliti jeli ya, itu kan kenapa beda? Memang beda. Nggak ada tanda salib di awal, nggak ada tanda salib ditutup. Iya, betul. Penutup di penutup. Iya, betul, Romo. Mengapa kira-kira Yohana? Ya karena itu tadi, karena kan kita kalau kita merayakan perayaan Ekaristi harus ada Kristus, sedangkan Kristusnya kan sedang Tuhan sendiri pada Jumat Agung itu wafat. Ada benarnya, tetapi yang lebih tepatnya mungkin ya, itu benar juga bahwa salib itu adalah tanda kemenangan. Tetapi ketika Yesus wafat, Yesus disalib karena dia apa? Oleh orang-orang sekitarnya menuduh apa? Karena Yesus sebagai apa? Sebagai pembohong ya? Ya, bisa dikatakan penghujat Allah karena menyamakan diri Allah. Intinya salib itu adalah hukuman bagi penjahat. Jadi salib itu adalah tanda kehinaan. Nah, pada saat Yesus itu yang masih terjadi. Tanda kehinaan ini diubah oleh Yesus menjadi tanda kemenangan setelah Paskah. Jadi kita belum, artinya kita mau menghayati bagaimana Yesus itu mengalami perendahan, disalib. Salib belum tanda kemenangan, maka belum digunakan sebagai doa. Karena kita menggunakan tanda salib, tanda kemenangan yang dirayakan pada saat Paskah. Jadi itu.
Oke Romo, kita lagi ngomongin tentang salib nih. Aku Ya. pengen nanya, apa makna sejarah salib itu sendiri pada penyaliban Yesus? Oke, kalau makna salib itu kan itu sudah saya katakan tadi ya, bahwa salib itu awalnya adalah tanda penghinaan, ya, tanda bagi hukuman, boleh dikatakan. Kalau kita mengatakan ada penjara mungkin kelas A, kelas B dan kelas C, ya, hukuman yang berat, ya, dan boleh dikatakan salib itu termasuk hukuman yang paling berat untuk para penjahat, dan Yesus dimasukkan dalam golongan penjahat itu, seperti yang dikatakan dalam kitab Perjanjian Lama, ya, dinubuatkan bahwa dia pun akan seperti anak domba, ya, seperti induk domba itu yang dibawa ke tempat pembantaian, ya, dan bahkan masuk dalam bilangan penjahat. Yesus mungkin di situ dimasukkan dalam bilangan penjahat, dan salib adalah merupakan tanda hukuman itu. Tetapi di balik salib ini nantilah menjadi tanda kemenangan melalui peristiwa wafat Yesus itu. Nah, itu salib. Nah, nanti orang mau memaknai salib itu sebagai relasi, simbol relasi antara Allah dengan manusia, manusia dengan sesamanya, yang digambarkan dengan bentuk palang itu namanya, ya, tidak ada salahnya, dan itu boleh dikatakannya untuk menghayati iman, bahwa dengan menandai diri kita dengan tanda salib sebagaimana Yesus yang menjadi teladan bagaimana kita menjalin relasi yang intim dengan Bapa di sorga, dan tetap mengasihi sesama kita, yang diwujudkan dalam bentuk vertikal atau bentuk palang dari salib itu, ya, palang vertikalnya itu, palang horizontalnya itu, ya kan, itu. Oke. Oke teman-teman, itu tadi adalah penjelasan tentang Jumat Agung, yang dimana kita merenungkan wafat Tuhan Yesus di kayu salib. Dan setelah itu kita akan masuk ke pemakaman Tuhan Yesus, yaitu pada malam Vigili.